semua, kami dari Kesejahteraan Sosial 2019 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mau memberitahu kalian nih tentang informasi terkait penanganan wabah virus COVID-19 di Indonesia. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota kami. Simak terus ya video kami. Bagaimana awal penyebaran virus COVID-19? Awal penyebaran virus. Di awal Desember 2019, sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke rumah sakit pusat di kota Wuhan. Para pasien yang berdatangan menunjukkan gejala radang paru-paru akibat sebuah virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah tersebut. Dan ternyata sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual berbagai macam binatang liar. Tepat pada tanggal 1 Januari, pasar tersebut resmi ditutup. Mengawali tahun, di Januari 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, yakni sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien yang berusia 61 tahun menjadi korban meninggal pertama akibat kasus tersebut. Jumlah yang terinfeksi pun meningkat secara drastis. Tak lama kemudian disusul oleh Thailand dan juga Jepang yang mengkonfirmasi adanya kasus serupa. Tidak ada di antara pasien tersebut yang pernah datang ke pasar di kota Wuhan sebelumnya, dan kemungkinan besar penularannya adalah dari orang ke orang. Di Cina, virus tersebut sudah meluas ke berbagai kota, hingga akhirnya pemerintah pun menutup sejumlah akses keluar masuk Wuhan. 200 kasus sudah diakui secara resmi, namun diduga jumlah yang sebenarnya jauh lebih banyak. Sejumlah tenaga medis di kota Wuhan yang memiliki kontak langsung dengan para pasien mulai terinfeksi dan juga jatuh sakit. Pada 23 Januari 2020, pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan. Ilmuwan menemukan virus corona memiliki masa inkubasi. Orang yang tertular tapi tidak menunjukkan gejala menjadi berbahaya. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Di awal Februari, Wuhan masih ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Maret 2020, penyebaran virus yang belum ditemukan penawar itu hingga kini telah terkendali. Sudah lebih dari 200 negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia sendiri, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok yang merupakan satu keluarga. Menurut juru bicara pemerintah, cepatnya penyebaran virus ini karena banyak yang menganggap kasus ini sepele, sehingga tidak mengikuti imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Mengapa wabah corona dianggap penting? 1. Virus corona bersifat agresif. Virus corona merupakan virus agresif dengan tingkat penularan yang tinggi. Meski SARS dinyatakan virus mematikan, perbedaannya dengan virus corona ada pada kecepatan penularan virus. Virus corona menular lebih cepat dari SARS. Yang kedua, penularan dapat melalui droplet. Penularan dapat melalui percikan atau tetesan atau droplet yang ukurannya berbagai macam. Droplet besar akan memindahkan virus lewat tangan seperti ketika bersin dan batuk. Sementara droplet kecil menularkan ke orang lain secara langsung. Hal ini tentu sangat memberi peluang besar untuk setiap warga terkena virus corona dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, karena gejalanya ringan. Corona memiliki gejala ringan seperti gangguan pernapasan atau penyakit flu biasa, sehingga agak sulit untuk mengetahui gejalanya tanpa melakukan pemeriksaan atau tes di rumah sakit khusus. Yang keempat, dianggap remeh karena kecilnya persentase kematian. Walau persentase kematian sebab corona sangat kecil seperti yang saya kutip dari CNN Indonesia, bahwa angka kematian akibat virus corona jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya.
Hanya saja penyakit ini masih lebih mematikan dibanding flu. Di awal masuknya virus corona ke Indonesia sekitar awal bulan Maret, terkonfirmasi sebanyak 2 kasus. Namun seperti yang telah diupdate oleh pemerintah pada Rabu 29 April 2020, data kasus corona yang telah berlangsung di Indonesia terkonfirmasi telah menyentuh angka 9.511 orang, dengan jumlah sembuh sebanyak 1.254 orang dan meninggal dunia sebanyak 773 orang. Dilansir oleh Wikipedia, berikut ini adalah data statistika penyebaran kasus COVID-19 di wilayah Indonesia. Mengapa pemerintah harus memecahkan masalah ini? Beberapa alasan mengapa pemerintah harus memecahkan masalah COVID-19 ini, yaitu yang pertama, berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak pengaruh virus corona dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan was-was terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, meningkatkan angka kelompok yang kurang mampu secara finansial. Pendapatan masyarakat lebih menurun dan bahkan ada potensi kehilangan pendapatan. Bahkan, banyak pegawai yang terkena PHK, belum lagi orang yang dirumahkan tanpa gaji. Yang ketiga, memberikan dampak yang signifikan dalam sektor ekonomi. Virus corona menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16.000 US dollar. Bahkan, laporan dari Indeks Harga Saham Gabungan menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Yang keempat dan terakhir, pemerintah merupakan moda pendorong masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin negara merupakan alat yang dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat secara serentak dan menyeluruh, seperti pemberlakuan suatu undang-undang, himbauan, atau penanganan lainnya. Usulan kebijakan bagi pemerintah dalam wabah COVID-19. Kebijakan yang diusulkan kepada pemerintah antara lain physical distancing, social distancing, work from home, karantina wilayah, dan lockdown. Selanjutnya, ada usulan kebijakan baru bagi pendatang atau turis. Dikutip dari kemlu.go.id, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengeluarkan usulan kebijakan antara lain, pertama, dengan melarang masuk dan transit ke Indonesia bagi pendatang atau turis yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan dari wilayah-wilayah sebagai berikut. Untuk Iran, kota Teheran, Qom, dan Gilan. Untuk Italia, kota Lombardi, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, dan Piedmont. Untuk Korea Selatan, kota Daegu dan provinsi Gyeongsang-buk-do. Kedua, untuk seluruh pendatang atau travelers dari Iran, Italia, dan Korea Selatan di luar wilayah tersebut diperlukan surat keterangan sehat atau health certificate yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara. Surat keterangan tersebut harus valid atau masih berlaku dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai pada saat melakukan check-in. Jika tidak memiliki surat keterangan, maka pendatang atau turis tersebut dilarang memasuki Indonesia. Ketiga, sebelum mendarat, pendatang atau turis dari 3 negara tersebut wajib mengisi Health Alert Card atau kartu kewaspadaan kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Keempat, bagi warga negara Indonesia yang telah melakukan perjalanan dari wilayah di atas akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara ketibaan. Peran penting para influencer dalam menghadapi COVID-19. Menurut analis sosial media Ismail Fahmi, perlibatan influencer oleh pemerintah merupakan langkah untuk menyebarkan informasi lebih luas lagi kepada seluruh lapisan masyarakat. Influencer akan melakukan berbagai kegiatan mulai dari menangkal berita palsu atau hoaks hingga mengkampanyekan untuk senantiasa menjaga jarak sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19. Program yang digagas oleh para influencer. Sosialisasi kepada masyarakat melalui platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat umum seperti halte, stasiun, dan ruang publik lainnya. Membagikan masker kepada masyarakat luas, menyalurkan alat pelindung diri, dan membantu menggalang dana melalui donasi. Usulan agar Indonesia terhindar dari krisis ekonomi akibat COVID-19.
Menurut staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edi Pambudi, ada 3 langkah yang dapat dilakukan antara lain. Pertama, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjaga stabilitas pasar keuangan tanpa menimbulkan kepanikan terhadap pelaku usaha maupun masyarakat. Kedua, mengeluarkan stimulus berupa paket kebijakan. Ketiga, memperbaiki struktur ekonomi khususnya melalui pembangunan infrastruktur sehingga ke depannya tidak bergantung kepada negara lain. Center of Reform on Economy juga mengusulkan 7 kebijakan agar Indonesia terhindar dari krisis ekonomi akibat COVID-19. Dikutip dari kontan.co.id, KOR mengusulkan 7 kebijakan. Yang pertama, untuk mempercepat pengobatan dan memutus mata rantai penularan, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost, seperti pengadaan alat kesehatan, alat perlindungan diri, ruang isolasi, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi ini, pemerintah harus mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, seperti tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Yang ketiga, diperluasnya kebijakan pemerintah dalam melakukan relaksasi pajak penghasilan, baik pekerja industri manufaktur atau pajak badan untuk industri manufaktur. Keempat, upaya menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Kelima, harus ada ketepatan data penerima BLT dan perbaikan mekanisme serta kelembagaan dalam penyalurannya agar dana BLT tidak salah sasaran. Keenam, otoritas jasa keuangan harus memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling dan refinancing utang-utang sektor swasta. Selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi resiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Terakhir, yang ketujuh, membuka peluang untuk terobosan kebijakan baru. Nah, selain itu, ada dampak positif dan negatif dari penerapan social distancing. Contohnya sebagai berikut. Dampak positif social distancing. Yang pertama, membantu mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, memberi lebih banyak waktu terhadap keluarga. Yang ketiga, solidaritas untuk membantu tenaga medis. Yang keempat, punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal baik di rumah. Dampak positif social distancing bagi lingkungan. Yang pertama, lingkungan udara dan tanah yang membaik. Yang kedua, pencemaran terhadap air menjadi kurang. Yang ketiga, polusi di perkotaan agar menjadi berkurang. Keempat, berkurangnya sampah di kota-kota besar. Yang kelima, dunia baru untuk satwa-satwa liar. Kemudian, dampak negatif social distancing. Yang pertama, kurangnya persiapan pemerintah dalam melaksanakan social distancing. Yang kedua, banyaknya sektor-sektor usaha yang tutup. Yang ketiga, bidang ekonomi menjadi lemah. Yang keempat, kebutuhan pokok menjadi langka. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi virus COVID-19 di Indonesia? Data penyebaran virus corona di Indonesia per 1 Mei 2020 telah terkonfirmasi 10.551 kasus positif, 1.591 diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan 800 orang telah meninggal. Bagaimana kebijakan pemerintah provinsi dalam menghadapi virus COVID-19 di Indonesia? Virus COVID-19 yang sedang melanda dunia, khususnya Indonesia saat ini, bukan hanya berdampak bagi aspek kesehatan, melainkan juga aspek ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani serta mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia dengan memperhatikan segala aspek sebagai berikut.
Yang pertama, keringanan biaya listrik. Pemerintah menggratiskan biaya listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 volt dan pemotongan harga sebesar 50% bagi konsumen dengan daya 900 volt selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni sebagai wujud bantuan pada masyarakat. Yang kedua, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Presiden Jokowi meminta PSBB ini dilakukan dengan didampingi kebijakan darurat sipil guna memutus mata rantai penularan virus corona. Yang ketiga, larangan mudik. Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 telah menyatakan pelarangan mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah guna mengurangi penyebaran virus corona di daerah. Yang keempat, keringanan kredit. Pemerintah akan memberikan kelonggaran kredit kendaraan bermotor selama 1 tahun, terhitung mulai 1 April 2020 bagi sejumlah kalangan, seperti pengemudi ojek online, nelayan, dan supir taksi. Pemerintah juga akan memberikan keringanan bagi pengusaha sektor kecil dan menengah yang melakukan kredit di bawah 10 miliar. Yang kelima, gelontorkan dana sebesar 405,1 triliun rupiah. Dana sebesar 405,1 triliun rupiah dari APBN 2020 ini akan dialokasikan untuk berbagai sektor, dan anggaran untuk bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, regen, ventilator, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah daerah provinsi dalam menangani masalah COVID-19. Pandemi virus corona di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini. Dilaporkan setiap harinya jumlah kasus positif virus corona di Indonesia masih terus bertambah. Ditekankan bahwa setiap kepala daerah atau provinsi berhak mengambil kebijakan-kebijakan dengan catatan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berdampak besar. Berikut adalah kebijakan-kebijakan terkait masalah COVID-19 di beberapa daerah provinsi. Pertama, PSBB dan karantina wilayah merupakan 2 dari sekian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar dan juga karantina wilayah merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu wilayah yang terinfeksi penyakit guna mencegah penyebaran yang berlanjut. Pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar penduduk, meliputi kebutuhan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kehidupan sehari-hari. Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Diketahui provinsi pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta, yakni sejak 10 April 2020 sampai 14 hari ke depan dan kini diperpanjang hingga 22 Mei 2020. Disusul oleh provinsi lain seperti Sumatera Barat yang sudah mendapat perizinan, juga Provinsi Jawa Barat meliputi Bandung Raya yang telah diputuskan menerapkan PSBB sejak 22 April 2020. Kedua, penutupan akses penerbangan ataupun pelayaran. Yang pertama, pemerintah Provinsi Papua menutup akses penerbangan dan pelayaran ke wilayah tersebut sejak 26 Maret hingga 9 April. Penutupan akses sementara melalui jalur udara dan laut tersebut berlaku bagi orang atau penumpang. Penutupan akses dikecualikan bagi angkutan barang dan makanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga secara resmi menutup seluruh penerbangan domestik untuk angkutan penumpang dari seluruh wilayah yang telah terpapar COVID-19 masuk ke Nusa Tenggara Timur. Penutupan dilakukan guna mencegah penyebaran wabah. Hingga kini dinyatakan Provinsi DKI Jakarta masih menjadi daerah epicentrum dengan kasus terbanyak. Jumlah kasus di ibu kota tercatat hingga 1 Mei 2020 mencapai 4.283 kasus. Tertulis jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 427 orang, meninggal 393 orang, dan yang masih mendapatkan perawatan 2.151 orang, dan isolasi mandiri 1.312 orang. Bagaimana kebijakan pemerintah kota dalam menghadapi virus COVID-19 di Indonesia? Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia, maka pemerintah kabupaten atau kota mengambil langkah antisipasi atau kesiagaan agar wabah COVID-19 ini tidak menelan korban yang lebih banyak lagi. Berikut ini kebijakan pemerintah kota dari beberapa kota di Indonesia. Yang pertama, membentuk tim khusus. Pemerintah Kota Bogor menetapkan 7 regulasi terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Ketujuh regulasi tersebut meliputi: yang pertama, pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19,
Yang kedua, status kejadian luar biasa COVID-19. Yang ketiga, tanggap darurat wabah akibat COVID-19. Yang keempat, penunjukan bendahara pengeluaran khusus penanganan COVID-19. Yang kelima, Bogor COVID-19 Crisis Center di Kota Bogor. Yang keenam, kas rekening bendahara pengeluaran khusus penanganan COVID-19. Yang ketujuh, insentif petugas pencegahan COVID-19. Kemudian, pemerintah Kota Depok juga membentuk tim khusus pemantau, pengawasan, dan penanganan COVID-19. Yang kedua, menyiapkan hotline. Pemerintah Kota Depok juga menyiapkan hotline untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Lalu, menyiapkan rumah sakit umum daerah untuk menjadi tempat perawatan sementara sebelum warga dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Yang ketiga, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemberlakuan PSBB oleh Pemkot Depok, Jakarta, dan Solo. Pemberlakuan PSBB ini diharapkan penyebaran virus akan berkurang, serta memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, memberikan bantuan sosial. Pemkot Tegal melalui Dinas Sosial akan memberikan bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat kecil atau miskin, karena dengan diberlakukannya PSBB, banyak warga yang kehilangan pekerjaannya. Berikut ini data penyebaran kasus COVID-19 di Kota Bogor per tanggal 1 Mei 2020. Data penyebaran kasus COVID-19 di Kota Depok per tanggal 1 Mei 2020. Tindakan warga negara Indonesia adalah mendukung kebijakan pemerintah. Yang pertama ada lockdown, social distancing, karantina, dan isolasi. Penerapan nge-lockdown, situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup keterbatasannya, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya, baik itu negara, kota, atau daerah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Menerapkan kebijakan social distancing. Terkait dalam pandemik ini, pencegahan penyebaran virus corona makin meluas, pencegahan melakukan social distancing jaga jarak, mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah jika tidak ada urusan yang mendesak, dan tidak berinteraksi dengan orang lain, mengurangi kontak tatap muka secara langsung, dan menghindari tempat yang ramai, tidak melakukan aktivitas seperti mengajak anak liburan. Hal yang harus dilakukan dalam social distancing: menggunakan masker jika keluar rumah, menggunakan pelindung mata, memakai sarung tangan, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Keberhasilan kebijakan pemerintah. Indikator kebijakan warga negara Indonesia mendukung kebijakan pemerintah yang telah dibuat dengan cara di rumah saja, beribadah di rumah, meliburkan anak-anak sekolah, perkuliahan, pekerja, dan lainnya dengan menerapkan sistem online. Penerapan sistem online, melakukan pembelajaran online, membuka bisnis online, dan meeting online. PSBB, upaya saat ini sedang dilakukan pemerintah melalui langkah-langkah pembatasan sosial untuk membatasi penyebaran wabah virus menakutkan ini. Berdampak daya warga negara Indonesia dalam mengikuti himbauan pemerintah, menjaga jarak dan alat pelindung diri, menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, memberikan rasa aman kepada warga akan bahaya COVID-19 yang sudah menelan ratusan jiwa. Karantina, membatasi seseorang agar tidak berinteraksi dengan orang lain. Karantina digunakan untuk seseorang yang telah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejala sakit. Meski belum menunjukkan adanya gejala-gejala telah infeksi,
Orang itu harus dikarantina guna memastikan tidak terinfeksi virus corona. Isolasi. Tindakan pemisahan pasien berpenyakit menular dari orang lainnya. Isolasi digunakan untuk seseorang yang telah menunjukkan gejala terinfeksi virus corona dan berpeluang untuk menginfeksi orang lain, sehingga harus dipisahkan agar virus tidak menyebar. Dalam situasi ini, pemerintah memaksa menutup sejumlah tempat dan kawasan umum guna menekan penyebaran virus corona. Bubarkan perkumpulan di lingkungan sekitar. Membubarkan keramaian sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah untuk pembatasan perkumpulan secara fisik dan mewajibkan warga tetap di rumah. Kegiatan yang dibubarkan mulai dari pasar malam, balap liar, kumpul-kumpul remaja di fasilitas umum, olahraga, kegiatan tasyakuran, khitanan, tempat hiburan, sampai resepsi pernikahan. Tersedianya sabun cuci tangan di tempat-tempat umum agar selalu bersih dan aman. Melakukan penyemprotan barang-barang yang baru saja dibeli, melakukan bersih-bersih lingkungan rumah, dan selalu mengganti pakaian setelah pulang berpergian. Tidak panik. Melakukan pencegahan ini diharapkan tidak panik dan juga tidak meremehkan. Tetap waspada dalam pandemi COVID-19 ini. Tidak bersentuhan. Tetap waspada karena bakteri maupun virus berasal dari mana saja dan tidak dapat terlihat. Minum vitamin agar menaiki imun. Meminum vitamin kebutuhan kesehatan dalam tubuh agar tidak mudah sakit. Makan makanan yang sehat dan tidak sering mengonsumsi air dingin. COVID-19 merupakan kasus kesehatan yang tak dapat kita anggap remeh. Berbagai penelitian telah membuktikan betapa krusialnya permasalahan wabah ini. Beragam upaya pencegahan dan penanggulangan pun telah diberlakukan oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Masalah wabah COVID-19 yang kian luas ini tentu tak dapat hanya mengandalkan penanganan pemerintah saja. Perlu adanya upaya bersama dalam memulihkan roda kehidupan bermasyarakat, agar kembali seperti sedia kala. Baiknya, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus sigap dan tegas dalam mengawal warga negara agar penyebaran tak bertambah luas. Dan kita sebagai warga negara sudah sepatutnya patuh terhadap anjuran pemerintah. Marilah turut berperan aktif dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan berbagai upaya yang dapat kita lakukan. Tak lupa pula, marilah membantu yang membutuhkan dan mari saling mengasihi dan menjaga satu sama lain. Karena sesuatu akan terasa berat jika dihadapi sendiri, namun mudah jika dihadapi bersama. Mari hadapi dengan tenang, tetap menjaga diri, dan jangan lupa berdoa. Nah, jadi itulah beberapa informasi tentang penanganan wabah virus COVID-19 di Indonesia yang dapat kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih.